Hai guys, kembali lagi dengan saya Aldo Insomnia, channel yang membahas fakta sejarah dan informasi sejarah terkini. Menjadi seorang ajudan presiden adalah jabatan yang bergengsi. Konon katanya, jika sudah pernah menjadi ajudan presiden, akan lebih mudah mendapatkan posisi yang lebih strategis baik di tubuh TNI maupun kepolisian. Untuk menjadi ajudan presiden adalah orang-orang pilihan melalui proses seleksi yang ketat dalam segala hal, seperti kesehatan, jasmani, psikologi, kecerdasan, dan chemistry. Biasanya, yang menjadi ajudan adalah peraih Adi Makayasa atau yang terbaik di angkatannya. Sepanjang pemerintahan di Indonesia, tercatat ada 11 ajudan presiden yang karirnya melesat sampai mencapai pangkat bintang 4 dan memiliki posisi tertinggi di kemiliteran dan kepolisian. Bahkan salah satunya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Siapa sajakah ke-11 ajudan presiden tersebut? Jenderal Tri Sutrisno. Jenderal Tri Sutrisno tercatat sebagai ajudan presiden Republik Indonesia yang kedua Soeharto pada tahun 1974. Setelah menjadi ajudan presiden, karirnya mulai meroket. Di tahun 1986, beliau menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan mencapai puncak karir militer di tahun 1988 ketika beliau ditunjuk presiden menjadi Panglima ABRI atau Panglima TNI. Bukan hanya di kemiliteran, di pemerintahan pun karir Jenderal Tri Sutrisno semakin cemerlang saat fraksi ABRI, P3 dan PDI mengusulkan agar Tri Sutrisno menjadi wakil presiden, dan Jenderal Tri Sutrisno pun secara aklamasi menjadi wakil presiden Indonesia yang ke-6 periode 1993 sampai 1998. Jenderal TNI Wiranto. Tercatat, Jenderal Wiranto menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1989 sampai 1993. Setelah itu, karirnya mulai meroket. Beliau menjadi Pangdam Jaya pada tahun 1994, menjadi Pangkostrat pada tahun 1996, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1997, dan puncak karir Jenderal Wiranto ketika ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI atau Panglima TNI yang ke-12 dengan masa jabatan 1998 sampai 1999. Jenderal Polisi Sutarman. Tercatat, Jenderal Polisi Sutarman menjadi ajudan presiden yang kelima Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dari tahun 2000 sampai 2001. Setelah itu, karirnya mulai meroket menjadi Kapolda Jabar pada tahun 2010, menjadi Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010 sampai 2011, menjadi Kabareskrim Polri pada tahun 2011 sampai 2013, dan puncak karirnya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ke-21 dengan masa jabatan 2013 sampai 2015. Jenderal Polisi Budi Gunawan. Tercatat, Jenderal Budi Gunawan menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Megawati Soekarno Putri dari tahun 2000 sampai 2004. Setelah itu, karirnya mulai meroket menjadi Kapolda Bali pada tahun 2012, menjadi Kalemdiklat Polri pada tahun 2012 sampai 2015, dan mencapai puncak karirnya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2015 sampai 2016, dan menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional Indonesia pada tahun 2016. Jenderal Polisi Sutanto. Tercatat, Jenderal Sutanto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1995 sampai 1998. Setelah itu, karirnya mulai meroket. Beliau menjadi Wakapolda Metro Jaya pada tahun 1998, menjadi Kapolda Sumut pada tahun 2000, menjadi Kalakhar BNN tahun 2005, dan puncak karirnya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ke-18 dengan masa jabatan 2005 sampai 2008. Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo. Tercatat, Jenderal Subagio pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1986 sampai 1994. Setelah itu, karirnya mulai meroket. Beliau menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1994, menjadi Pangdam 4 di Ponegoro pada tahun 1995, menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1997,
dan puncak karirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat periode 1998 sampai 1999. Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Tercatat, Jenderal Pramono Edi Wibowo pernah menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia yang kelima Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001. Setelah itu, karirnya mulai meroket menjadi Kasdam 4 di Ponegoro pada tahun 2007, menjadi Danjen Kopassus pada tahun 2008, menjadi Pangdam 3 Siliwangi tahun 2009, menjadi Panglima Kostrad pada tahun 2010, dan puncak karirnya saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Jenderal Polisi Kunarto. Tercatat, Jenderal Kunarto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1979 sampai 1986. Setelah itu, karirnya mulai meroket dengan menjadi Kapolda di beberapa kepolisian daerah, dan beliau juga menjadi Wakapolda Metro Jaya. Puncak karir Jenderal Polisi Kuntoro ketika saat beliau ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri yang ke-11 dengan masa jabatan 1991 sampai 1993. Jenderal Polisi Dibyo Widodo. Tercatat, Jenderal Dibyo Widodo pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto dari tahun 1986 sampai 1992. Setelah itu, karirnya mulai meroket hingga menjadi Kapolda Metro Jaya. Puncak karir Jenderal Polisi Dibyo Widodo ketika ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Kapolri yang ke-13 dengan masa jabatan 1996 sampai 1998. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tercatat, Jenderal Listio Sigit pernah menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Joko Widodo pada tahun 2014. Setelah itu, karirnya mulai meroket, pernah menjadi Kapolda Banten pada tahun 2014, menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada tahun 2018, menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim pada tahun 2019, dan puncak karirnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ke-25 pertanggal 27 Januari 2021. Jenderal TNI Andika Perkasa. Tercatat, Jenderal Andika Perkasa menjadi ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Joko Widodo di tahun 2014. Setelah itu, karirnya mulai meroket menjadi Pangdam 12 Tanjung Pura pada tahun 2016, menjadi Danko Diklatat pada tahun 2018, menjadi Pangkostrat pada tahun 2018, dan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 2018. Puncak karirnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI pada November 2021.